Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo semuanya. Perkenalkan kami dari grup 4 yang mana kali ini kita bakal membahas tentang koperasi sebagai badan usaha, yang mana itu studi kasus kinerja dan juga tujuan ekonomi sosial. Nah, boleh tolong next. Itu yang mana itu kami ada tiga orang dalam satu kelompok, yang itu ada Sabri, Echa, dan juga Nurul Aziza. Nah, oke. Nah, peran KPRI. Baik, sebelumnya itu latar belakang yang seperti yang kita ketahui juga semua, bahwasanya koperasi itu adalah pilar penting nih dalam perekonomian Indonesia, yang mana berlandaskan dengan asas kekeluargaan dan juga gotong royong. Sebagai badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, koperasi juga berperan strategis di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mendorong pembangunan sosial. Kemudian presentasi ini kita akan pada kali ini kami akan mempresentasikan bagaimana KPRI SMA 1 Sungai Geringging menyeimbangkan efisiensi usaha dan tujuan sosialnya, serta tantangan-tantangan apa aja yang dihadapi dalam mencapai kinerja optimal pada SMA 1 Sungai Geringging ini. Boleh next? Baik, nah peran KPRI SMA 1 Sungai Geringging ini, yang mana fungsi badan usahanya itu merupakan badan usaha simpan pinjam. Nah, yang menyediakan layanan keuangan dan kebutuhan barang konsumsi bagi anggotanya, dan juga koperasi ini memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dan juga menolong sesama anggotanya juga melalui program-program internal mereka. Kemudian tujuan sosialnya nih, yaitu selain aspek ekonomi, koperasi ini juga diharapkan dapat mendukung kesejahteraan sosial bagi seluruh anggotanya melalui program berbasis solidaritas, yang mana analisis ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana koperasi ini telah menjalankan prinsip-prinsip sejati dan tantangan yang dihadapi. Nah, tujuan kegiatan sosial pada SMA 1 Sungai Geringging ini, mereka memiliki beberapa kegiatan seperti, karena di dalam sebelum itu saya menjelaskan bahwasanya anggota dari koperasi di SMA 1 ini merupakan beberapa sivitas akademik yang ada di SMA Geringging itu sendiri. Kemudian juga pada SMA Geringging ini kegiatan sosialnya itu ada seperti membantu keluarganya yang sedang sakit ataupun melayat keluarga yang lagi kemalangan. Bahkan SMA Sungai Geringging ini koperasinya juga menyediakan THR setiap ada tunjangan hari rayanya begitu. Kemudian lanjut. Baik, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Echa, disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan definisi koperasi di Indonesia. Yang pertama itu ada masa pra-kemerdekaan. Awal abad ke-20, tokoh seperti Budi Utomo, data mahasiswa menanamkan semangat gotong royong dan solidaritas ekonomi. Yang kedua itu ada Orde Lama dan Orde Baru. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1952 menegaskan peran koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyelaraskan fungsi koperasi dengan pembangunan nasional. Yang ketiga itu ada era reformasi. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menetapkan koperasi sebagai badan usaha rakyat berlandaskan kekeluargaan. KSP ini berkembang pesat sebagai pilar akses permodalan. Selanjutnya yaitu prinsip dan karakteristik koperasi simpan pinjam. Yang pertama itu ada kekeluargaan dan gotong royong, saling percaya, membantu dan mengutamakan kepentingan bersama. Nah, contohnya itu seperti suku bunga pinjaman ditetapkan melalui musyawarah. Yang kedua itu ada pengelolaan demokratis. Nah, setiap anggota itu memiliki hak suara yang sama dalam rapat anggota tahunannya itu RAT. Pengurus wajib menyampaikan laporan secara transparan. Yang ketiga itu partisipasi ekonomi anggota. Nah, modal dari simpanan anggota ini, pembagian SHU ini berdasarkan jasa simpan dan pinjam, bukan besarnya modal. Nah, yang keempat itu ada otonomi dan kebebasan. Nah, dikelola mandiri oleh anggota tanpa intervensi luar, tunduk pada regulasi.
keuangan terpisah dari kas sekolah. Oke, selanjutnya itu KPRI SMAN 1 Sungai Geringging dan profil misinya. Di profil koperasi SMA Negeri 1 Sungai Geringging ini didirikan tahun 2010. Nah, KPRI SMAN 1 Sungai Geringging adalah koperasi simpan pinjam yang tertutup yang melayani guru-guru dan tenaga kependidikan, berbadan hukum dan terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Padang Pariaman. Dan visinya yaitu yang pertama itu menjadi lembaga keuangan mikro terpercaya bagi pegawai pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman yang memprioritaskan kesejahteraan anggotanya. Dan misinya yaitu layanan simpan pinjam suku bunga terjangkau, meningkatkan literasi keuangan anggota, menyediakan kebutuhan konsumsi harga subsidi, dan membangun solidaritas dan gotong royong. Oke, baik. Terima kasih kepada Echa yang telah memaparkan materi itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabri. Pada Sabri, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang keterbatasan dari perusahaan klasik kepada KPRI. Nah, sebelum itu dari hasil wawancara kami kemarin bersama pengurus koperasi itu, yaitu koperasi SMA 1 Sungai Geringging. Nah, jadi koperasi yang ini sih merupakan koperasi simpan pinjam yang beranggotakan para guru di lingkungan sekolahnya. Nah, terus koperasi ini berdiri dengan tujuan utama untuk mempererat rasa kekeluargaan serta membantu kesejahteraan para anggotanya. Nah, tadi juga disebut sama Echa kalau koperasinya ini emang tertutup. Jadi koperasi ini tuh hanya terbuka untuk sivitas bidang akademik dan guru-gurunya. Nah, secara legal kok koperasi ini itu udah berbadan hukum sehingga memiliki dasar operasional yang jelas dan sah. Nah, aku langsung masuk aja ke keterbatasan dari perusahaan klasik pada KPRI. Yang pertama itu ada profit versus kesejahteraan. Nah, jika murni menerapkan teori profit, KPRI akan menaikkan suku bunga pinjaman hingga 2,5 sampai 3,0% per bulan untuk memaksimalkan margin. Namun hal ini bertentangan dengan mandat sosial KPRI untuk menjaga tingkat bunga rendah demi kesejahteraan pegawai. Nah, selanjutnya itu ada akses modal. KPRI tidak mudah memperoleh pinjaman bank tanpa jaminan tambahan, sangat bergantung pada simpanan anggota, berbeda dengan asumsi teori klasik. Nah, selanjutnya itu ada pengukuran kinerja. Kinerja KPRI tidak hanya laba bersih, tetapi juga indikator sosial seperti rasio inklusi keuangan, keberhasilan program bantuan darurat, dan kepuasan anggota. Next. Nah, adapun tantangan utama dari KPRI ini, yang pertama tuh ada kapasitas manajerial terbatas. Jadi karena pengurusnya bergilir dari pegawai sekolah, jadi menghambat optimalisasi teknologi dan manajemennya. Selanjutnya itu ada partisipasi anggota fluktuatif. Nah, meskipun semua pegawai anggota itu berpartisipasi aktif dalam RAT atau seminar, nah masih sekitar 60-70% karena keterbatasan waktu. Terus selanjutnya itu ada adaptasi ekonomi. Itu fluktuasi tunjangan daerah atau dana BOS mempengaruhi likuiditas anggota dan aliran dana KPRI. Selanjutnya itu ada persaingan digital. Aplikasi pinjaman online menarik generasi muda, memaksa KPRI menyeimbangkan bunga rendah dan biaya operasional manual. Nah, dari hasil wawancara kemarin itu juga ada tantangan lainnya, yaitu adanya kecemburuan sosial antar anggotanya. Karena ya
miskomunikasi dari awal, dan ya karena anggotanya itu memang segelintir pegawai sama guru-guru, terus yang mendapatkan pinjaman itu tuh kayak ya keluarga guru anggota koperasi tersebut. Karena ya koperasinya di awal tadi itu koperasi tertutup ya guys ya. Oke, next. Nah, termasuk ke fungsi sisa hasil usaha atau SHU dalam koperasi simpan pinjam. Nah, pengembangan koperasi yang pertama ada pengembangan koperasi. SHU ini dialokasikan untuk dana cadangan, memperkuat modal, mendanai ekspansi usaha dan investasi SDM sumber daya manusia. Nah, yang kedua itu ada kesejahteraan anggota. Nah, SHU dibagi berdasarkan jasa usaha anggota, memberikan insentif langsung dan meningkatkan pendapatan. Nah, yang ketiga itu ada pembiayaan sosial. Sebagian SHU untuk dana sosial, bantuan bencana, kesehatan, dan pendidikan perkoperasian. Nah, seperti yang dibilang Nurul tadi, kegiatan sosial lain dari koperasi ini itu kayak membesuk anggotanya yang sakit atau keluarga anggotanya yang sakit, terus menjenguk anggota ataupun keluarga anggotanya yang meninggal. Terus juga ada kegiatan goro dari hasil wawancara kemarin. Terus juga ada THR, tunjangan hari raya. Nah, hasil aku masuk ke hasil itu ya. Nah, apakah KPRI SMA 1 Sungai Geringgi menjalankan fungsi labanya dengan baik? Nah, berdasarkan datanya ini mungkin agak privat, jadi nggak bisa kami tayangin. Data koperasi SMA 1 Sungai Geringgi menunjukkan perkembangan positif dari tahun 2023 ke 2024. Total pembagian SHU-nya itu mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, SKHU simpanan dan SKHU jasa sendiri meningkat lebih dari 2 kali lipat dari 66 juta rupiah pada tahun 2023 menjadi 171 juta pada tahun 2024. Nah, jumlah total SKHU yang diperoleh anggota juga naik drastis dari sekitar 4 juta rupiah menjadi 11 juta rupiah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa koperasi berhasil meningkatkan kinerjanya baik dari segi partisipasi, simpanan maupun hasil usaha yang dapat dibagikan kepada anggota. Nah, berdasarkan laporan pembagian SHU tahun 2023 dan tahun 2024, koperasi menunjukkan kinerja keuangan yang positif. Nah, ditandai dengan peningkatan signifikan total SHU yang dibagikan kepada anggota. Nah, jumlah SHU yang dibagikan sendiri itu ada 39% SKHU simpanan dan 35% SKHU jasa. Nah, meningkat dari sekitar 66 juta pada tahun 2023 menjadi 171 juta pada tahun 2024. Nah, kenaikan itulah yang mencerminkan keberhasilan koperasi dalam mengelola kesimpanan, menyalurkan pinjaman, serta menjalankan kegiatan usaha secara efisien. Nah, peningkatan SHU itu juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan anggota karena mereka menerima bagian hasil usaha koperasi yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, keberhasilan ini mempertegas peran koperasi sebagai lembaga keuangan yang relevan dan bermanfaat, khususnya bagi pegawai sekolah di daerah terpencil yang sulit mengakses layanan perbankan formal. Temuan ini dapat menjadi dasar dalam kami untuk menyoroti efektivitas pengelolaan koperasi dan kontribusi terhadap ekonomi anggota serta peluang pengembangan koperasi melalui digitalisasi, peningkatan kapasitas SDM, dan kerjasama eksternal. Oke, sekian dari aku balikin ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sabri. Nah, itulah teman-teman dari hasil wawancara kami yang mana itu menunjukkan bahwa adanya perubahan dari tahun 2023 yang mana itu kebetulan
kebetulan kami mendapatkan data 2 tahun terakhir, yaitu dari 2023 sampai 2024 untuk data SHU dari sebuah koperasi di SMA 1 Sungai Geringging ini. Dan itu kami mendapatkan, dapat kami simpulkan bahwasannya koperasi ini merupakan koperasi yang positif dan berimpact bagus untuk dan juga bagus untuk keanggotaannya, sesuai dengan tujuan mereka, yang mana itu untuk mensejahterakan anggotanya dan juga menolong sesama anggotanya. Kemudian di sini telah terjadi peningkatan SDM-nya karena tadi kesejahteraannya itu. Jadi sumber daya manusianya itu, apalagi di bagian anggotanya, memiliki kesempatan untuk meminjam maupun untuk menabung di sana. Kemudian digitalisasi sistemnya itu implementasi SINKOM-nya untuk pencatatan keuangan, pelaporan yang efisien dan akurat. Kemudian literasi keuangannya, program literasi dan pendampingan usaha dan anggota menekankan angka kredit yang macet. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini teman-teman bahwasannya untuk koperasi ini adalah koperasi yang positif. Kemudian koperasi ini memiliki kenaikan beberapa persen setelah yang lumayan jauh dari 2023 sampai 2024. Sama seperti kelompok yang sebelumnya, Bapak ini merupakan seorang kepala labor yang kami wawancarai, itu kebetulan langsung pada kepala koperasinya. Dan Bapak ini lumayan Bapak ini sangat terbuka akan hal itu. Bahkan beliau juga ingin memberikan kayak seperti teman-teman tuh bagus untuk mengikuti acara kegiatan ini. Bahkan beliau untuk merekomendasikan kami untuk terus menggali lebih lanjut karena karena untuk seorang mahasiswa sekarang ataupun sedikit minat orang untuk koperasi ini, apalagi ini hanya koperasi tertutup yang lingkupnya hanya ada di SMA Sungai Geringging ini. Kemudian saran dari kami itu seperti ada kendala yang terjadi di dalam koperasi ini, yang mana itu adanya terjadi kecemburuan sosial. Itu dikarenakan seperti anggota ini merasa cemburu terhadap anggota ini yang merasa kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan sosial ke rumah dia, seperti menjenguk dia sedang sakit atau apapun, tapi keluarga ini terjadinya kesalahpahaman antara anggotanya yang membuat itu menjadi kecemburuan sosial itu adanya. Kemudian tidak detailnya sebuah peraturan diadakan. Jadi kami berharap semoga depannya dari Sungai Geringging ini untuk koordinasi setiap anggotanya itu lebih ditingkatkan lagi. Kemudian komunikasi antara untuk setiap anggotanya itu lebih ditingkatkan lagi. Oke, sekian rasanya dari presentasi kami. Jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan, silakan angkat tangan. Oke, ada lagi? Oke, boleh? Silakan kepada Milia untuk pertanyaannya. Baik, pertanyaannya adalah apa yang menjadi faktor pendukung koperasi KPRI SMA Sungai Geringging mengalami keberhasilan dalam kinerjanya seperti yang dijelaskan seperti yang dipaparkan kelompok tadi? Oke, terima kasih kepada Milia. Boleh selanjutnya pada Zahra. Oke, baik. Sini Dara yang bertanya mengenai mengenai SHU-nya ya. Nah, dalam proses pembagian SHU-nya itu yang melakukan mekanismenya itu memang dari seluruh pesertanya atau ada pihak yang memang mengatur bagaimana pembagian distribusi dari SHU tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya boleh kepada Dira. Jadi izin bertanya kepada kelompok penguji. Ini kan membahas dari judulnya kan koperasi sebagai badan usaha, studi kasus kinerja dan tujuan ekonomi sosial. Nah, kalau kelompok kan mengambilnya koperasi di sekolah SMA 1 Sungai Geringging. Nah, ada nggak bukti nyata dari Nah, ada nggak bukti nyata dari tujuan ekonomi sosial yang sudah diberikan kayak kontribusinya kepada masyarakat sekitar? Ini kan tujuan ekonomi sosial yang sudah diterapkan lah oleh koperasi SMA 1 Sungai Geringging ini. Oke, terima kasih pada Dira. Mungkin boleh untuk berikan kami beberapa
menit untuk mencari jawaban dari teman-teman. Oke, baik teman-teman, terima kasih telah memberikan kami waktu. Oke, untuk pada Echa, silakan untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu dari Milia. Silakan. Oke, Mil. Echa akan menjawab pertanyaan dari Milia. Apa faktor keberhasilan dari Koperasi SMA Negeri 1 Sungai Geringging itu? Nah, ada beberapa faktor keberhasilannya itu. Yang pertama itu kayak dukungan penuh dari sekolah. Nah, kepala sekolah itu kayak mendukung koperasi ini kayak berupa kayak pembinaan, terus pengawasan dan fasilitasnya. Nah, yang kedua itu ada pengurusan yang aktif dan bertanggung jawab. Nah, pengurus koperasi ini yang berasal dari guru yang kayak jujur dan memiliki semangat kewirausahaan. Nah, dan pembagian tugasnya itu jelas antara pengurus harian, bendahara dan pembagian usaha dan bagian usahanya. Dan yang ketiga itu ada manajemen keuangan yang baik. Nah, pencatatan keuangannya itu yang rapi dan transparan, dan laporannya itu keuangan disampaikan secara berkala dengan rapat bersama anggotanya. Yang ketujuh itu ada rapat anggota tahunan. Nah, rapatnya ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan sarana evaluasi serta perencanaan ke depannya dan meningkatkan keterlibatan anggota dan transparansi. Mana Milia? Apakah? Oke, terima kasih kepada Echa. Gimana Milia untuk tanggapan dari jawaban yang diberikan oleh Echa? Oke, dari jawaban yang diberikan oleh Echa, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa ada 4 faktor yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja dalam SMA 1 Sungai Geringging. Yang pertama itu dukungan penuh dari sekolah, yang kedua pengurusan yang aktif dan tanggung jawab, 3 manajemen keuangan yang baik, dan 4 RAT atau rapat anggota tahunan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Milia. Untuk selanjutnya itu pertanyaan dari Zahra yang akan dijawab oleh saya sendiri. Itu bagaimana pembagian dari SHU ini? Apakah ada cara pembagiannya dan apakah ada cara khusus ataupun orang yang khusus untuk pembagiannya itu? Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, kalau SHU ini pembagiannya itu tergantung pada keaktifan dan juga partisipasi dari setiap anggotanya. Semakin sering anggotanya menabung ataupun melakukan simpan pinjam, maka semakin banyak juga lah yang diperoleh dari setiap anggotanya. Seperti yang terjadi pada di SMA 1 Sungai Geringging ini sendiri itu kalau nggak salah itu beranggotakan 31 orang, yang mana itu ada beberapa yang sangat jarang dan juga ada beberapa yang memiliki simpanan banyak di sana sehingga beliau mendapatkan SHU yang lebih banyak. Sedangkan ada beberapa anggota yang sedikit partisipasinya, bahkan ada beberapa bulan yang tidak melakukan aktivitas dengan koperasi ini tuh memiliki mendapatkan sedikit pembagian dari SHU ini sendiri. Dan untuk apakah ada aturan ataupun pembagian untuk SHU ini sendiri, apakah ada orang khusus? Itu tidak ada, karena itu sesuai dengan kesepakatan pada rapat tahunan mereka dan juga sesuai dengan ADART mereka yang sudah mereka susun. Kembalikan. Apakah menurut Zahra apa tanggapan dari Zahra terhadap jawaban ini? Oke, terkait mekanismenya, berarti kayak emang semuanya itu tergantung dari partisipasi anggotanya. Dan itu kan juga salah satu dari prinsip koperasi ya, kayak partisipasi itu berarti memang menunjukkan suatu hal yang sangat penting di dalam koperasi itu, karena dengan partisipasi itu sendiri yang menunjukkan bagaimana sih nanti hasil usaha yang akan didapatkan dari anggota tersebut. Tapi sebelumnya mau tanya tadi mungkin agak kurang dengar, berarti untuk KPRI di SMA kayak koperasi yang ada di SMA ini itu dari mahasiswanya juga ada atau itu tuh dari guru-gurunya aja? Oke, baik, sedikit menjawab. Dan jadi dari hasil wawancara kami juga sempat menanyakan tentang hal tersebut. Jadi bapaknya itu menjawab untuk status keanggotaan dari koperasi ini tuh hanya selingkup dari sivitas akademiknya saja untuk sejauh ini. Karena mereka juga insya Allah karena mereka akan juga ini hasil usaha begitu, jual.
ya hasil usaha gitu ya, karena mereka juga akan memperbarui bidang mereka, jadi tidak hanya simpan pinjam tapi juga mereka mengadakan bidang jual beli mereka, jadi itu bisa berguna untuk mahasiswa, untuk siswanya gitu. Tapi saya juga sempat menanyakan apakah siswanya juga bisa terlibat atau apapun, itu katanya bisa jikalau orang tuanya itu juga guru di sana, ataupun jikalau keluarganya juga sivitas akademik di SMA 1 Sungai Geringging ini gitu. Terima kasih. Oke, Zahra. Oke, untuk selanjutnya itu pertanyaan dari Dira yang akan dijawab oleh Sabri. Silakan. Baik. Sebelumnya terima kasih juga ke Dira untuk bertanya. Jadi tadi Dira bertanya bukti nyata tujuan ekonomi sosial di masyarakat KPRI SMA 1 Sungai Geringging ini kan. Nah, yang salah satu bukti nyatanya itu yang ada di SMA 1 Sungai Geringging itu tuh memuat MPLS ini kayak bazar, terus pembangunan musola di SMA 1 Sungai Geringging. Nah, kegiatan sosial lainnya itu yang tadi udah yang kami sebut tuh kayak melayat keluarga anggotanya yang sakit, terus membesuk membesuk keluarga anggotanya melayat anggotanya yang meninggal, terus ada gotong royong di sekitar koperasinya atau di sekitar sekolahnya, terus juga ada tunjangan hari rayanya atau THR pada akhir. Nah, selain itu juga ada yang namanya beasiswa untuk anak anggota dari koperasi tersebut. Nah, untuk proses biaya siswanya pun nggak ribet, pokoknya intinya dia udah menjadi bagian anggota dari koperasi itu, orang tuanya misalnya Mama Ica gitu. Nah, Mama Ica misalnya ada sebagai anggota di koperasi tersebut. Nah, maka Ica bisa dapat beasiswa kalau Mama Ica ngurus ke sana. Nah, seperti itu. Oke, Terima kasih Sabri. Oke, bagaimana Dira untuk tanggapan dari jawaban yang diberikan oleh Sabri? Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan aku itu mengenai bukti nyata dari kontribusi Koperasi SMA 1 Sungai Geringging ini terhadap ekonomi sosialnya. Tadi juga sudah disebutkan sama Sabri juga koperasi ini membantu buat pembangunan musola ya. Terus juga ada sumbangan untuk melayat ke anggota-anggota atau ke keluarga dari anggota yang sakit dan membutuhkan. Nah, juga ada beasiswa tadi ya disebutkan. Nah, berarti kan koperasi SMA 1 Sungai Geringging ini sudah berperan aktif di tujuan ekonomi sosialnya. Terima kasih kelompok. Oke, terima kasih pada Dira. Jadi dapat saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu bahwasanya koperasi ini walaupun koperasi ini hanya dalam lingkup SMA, tapi SMA ini juga memiliki peran terhadap masyarakatnya, seperti tadi memberi gotong royong dan juga berperan aktif lah dalam membantu masyarakat sekitarnya, apalagi terhadap anggota dari koperasinya itu, sebagaimana tujuan dari koperasi itu sendiri yaitu kekeluargaan dan juga mendorong pembangunan sosial mereka. Untuk itu sekian dari kami, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.